nasta'in ala umuri din wa salatu wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Bapak sekalian, Allah alamin, pada kesempatan kali ini bersyukur dengan serta kepada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat nikmatnya, berkat karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama belajar dan mengkaji ilmu. Salam dan salam berupa senang tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya yang selalu mengikuti hingga akhir zaman. Bapak sekalian, sebenarnya sedianya itu yang mengisi pada hari ini adalah Bapak Ustadz Musyafa Ahmad Rahim MA. Tapi berhubung beliau sedang sakit, maka alhamdulillah dengan hadirnya kita Ustadz Sukeri Abdillah MJ yang akan membawakan materi mengenai suami dan ayah ideal. Tentu marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai aja ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah siang hari ini atas segala taufik dan inayahnya kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat duhur berjamaah, merupakan nikmat yang terbesar dalam kehidupan seorang mukmin. Mudah-mudahan dengan nikmat besar ini senantiasa Allah bantu kita untuk maksimal dalam beribadah di jalannya. Apa kabar Anda semuanya? Ya, kalau saya nanya apa kabar, jawabnya pakai yal yang biasanya. Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Masih ingat? Bisa dicoba? Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Paling tidak walaupun agak Allah meredah sedikit, nggak apa-apa lah. Masih semangat ya? Masih. Baik, bersama dengan saya hari ini kita berbicara tentang suami dan ayah ideal. Berbicara tentang suami dan ayah ideal, tentu bayangan kita adalah bagaimana seorang kepala keluarga dia bisa membawa biduk rumah tangganya menuju pada mahligai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah rahmah. Betul? Betul. Terus kalau sudah sakinah mawadah rahmah, mau diapain Bapak Ibu rumah tangganya? Terbayangkah oleh Anda? Tidak. Tidak. Mundur lagi pertanyaannya. Ketika kita menikah, udah menikah semua ya, angkat tangan yang sudah menikah. Oke, baik. Ketika kita mau menikah, pasti kita punya alasan, punya motivasi, punya tujuan. Pertanyaan tujuan. Biasanya ketika ditanya tentang menikah, alasan, motivasi, tujuannya itu kita menjawab apa? Atau gini deh, kenapa kita menikah? Jawabannya adalah sunnah Rasul. Satu. Apalagi? Memperbaiki keturunan. Apalagi? Hah?
Iya oh maksudnya punya keturunan. Kebutuhan. Oh kebutuhan, Masya Allah luar biasa. Boleh saya simpulkan ya, sunnah Rasul, memperbaiki keturunan, kebutuhan. Kesimpulannya berarti kalau begini cuma satu kata, jawabannya kepepet. Ini maaf ya Bapak Ibu, yang menyebabkan terkadang kepala keluarga pun akhirnya tanpa disadari ketika menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga bergeser dari posisi yang idealnya seorang pemimpin rumah tangga. Kenapa? Karena kalau kepepetnya sudah terpenuhi berarti semuanya menjadi landai, menjadi normal, menjadi biasa, ujung-ujungnya bosan. Kemudian berbuat semaunya. Saya ulang pertanyaan saya. Kalau begitu, ketika orang mengatakan bahwa sebagai kepala keluarga saya harus bisa membawa hidup rumah tangga saya menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah rahmah. Pertanyaannya, sakinah mawadah rahmah ini merupakan tujuan dalam kehidupan rumah tangga apa bukan? Tujuan. Sepakat? Pertanyaan berikutnya, lantas kalau sudah sakinah mawadah rahmah mau buat apa? Mau nambah kawin lagi, Bapak? Ya, insya Allah. Oke, baik. Saya katakan ini tujuan duniawi dari rumah tangga. Sekarang tujuan ukhrawi tertinggi dari kehidupan rumah tangga kita apa? Satu orang yang jawab karena saya punya hadiah. Tujuan tertinggi dari kehidupan supaya diridhoi oleh Allah. Boleh Mas saya kasih hadiahnya? Siapa namanya? Tapi hadiahnya 1000% doa, 100% usaha. Baik, terima kasih kembali. Ada yang bisa lebih mendefinitifkan ridho Allahnya seperti apa? Lebih definitif lagi. Mencapai ridho Allah, iya ridho Allah. Kalau di dunia tadi kita bilang sakinah mawadah rahmah. Di akhirat wujud bahwa Allah ridho kepada kita, ada yang bisa menyampaikan wujudnya apa? Masuk surga. Yang nyebut masuk surga satu orang apa dua orang ya? Dua. Kayak sebelah sini dulu ya Mas. Gak apa-apa nih Mas kalau jawabannya belum tepat banget. Soalnya begini, saya suka membalikin ini Bapak Ibu. Masuk surga, yes oke, masuk surga. Emangnya boleh masuk surga cuma yang berpasangan doang? Yang jomblo kalau soleh nggak boleh? Boleh. Tuh. Maka saya pengen lebih definitif Bapak Ibu. Setelah kita membangun rumah tangga, yes oke, sudah saya kasih bocoran di dunia kita harus bisa kepala keluarga ya, membawa hidup rumah tangga kita ini menuju pada sakinah mawadah rahmah. Yes oke, dunia. Akhirat mencari ridha Allah, satu. Yang kedua wujudnya apa? Masuk surga. Pertanyaannya saya kejar lagi. Memang yang bisa masuk surga cuma yang berpasangan doang, yang berumah tangga. Yang jomblo juga berhak dong. Apalagi kalau yang ternyata takdirnya jomblo nggak bisa mendapat jodoh di dunia, masuk surga pasti dapat. Iya, karena di surga nggak boleh ada orang sedih gitu kan. Nggak boleh di surga ada orang nyanyi. Ya makan sendiri. Ya nggak ada tuh. Di surga semua berpasangan. Nah, ridha Allahnya apalagi kira-kira yang lebih definitif nih Bapak Ibu? Saya hitung 3 kali kok. Kalau nggak ada lepas. Masih ada 2 hadiah tapinya nih. 1 2. Lumayan kalau daripada duduk bengong, iseng lebih baik baca buku 100% usaha apa, 1000% doa, 100% usaha. Saya patut dari situ ada inspirasi. Ada yang mau jawab? Iya, silakan Mas. Saya siapin hadiahnya, kalau jawabannya benar saya kasih. Mendapat rahmat dari Allah dan terhindar dari neraka. Dari ibu dan keluargamu dari api neraka. Mendapat rahmat Allah dan terhindar dari api neraka. Karena sudah jawab saya kasih deh. Tapi belum tepat Mas. Lebih definitif lagi. Sama-sama Mas. Baik, saya bantu deh. Pak, Bu. Kalau dalam surah Al-Bayyinah, nanti disari ya, ayat-ayat terakhir, PR buat kita bersama, saya juga lupa tuh ayat berapa. Ada firman Allah yang menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Surah apa tadi? Al-Bayyinah, ayat berapa? Ya terakhir lah pokoknya ya. Dari kaliman khosya robbah.
Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Yang demikian ini Allah berikan bagi mereka yang takut pada kebesaran Tuhannya. Saya coba menarik terjemahannya dalam konteks kehidupan berumah tangga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho, bahagia, gembira menyambut kedatangan pasangan-pasangan itu, karena pasangan-pasangan itu ridho menjalankan dinamika kehidupan berumah tangga ketika dulu ada di dunia. Kenapa Pak Sukeri berani menafsirkannya ke situ? Karena ada kalimat terakhir dari kalimat khasya robbah. Ini bagi orang yang takut pada kebesaran Tuhannya. Ini diberikan kepada kepala keluarga yang takut pada kebesaran Tuhannya. Apa wujud keridhaan Allah yang paling definitif? Yakni dia menghadap wajah Allah dengan menggamit tangan pasangannya. Kira-kira senang apa bahagia? Bersama pasangan loh melihat wajah Allah. Kalau nikmat surga doang tadi, informasi-informasi bocorannya paling enggak sudah kita dapatkan. Di surga itu ada sungai madu. Di surga itu orang cuma berkeinginan, kemudian keinginannya langsung terwujudkan. Tapi dalam surah Ar-Rahman Allah menyebutkan tentang jannatain, ada 2 surga. Satu surga yang bocoran sedikitnya disampaikan, satu surga yang masih disembunyikan. Surga yang disembunyikan, nikmat ini adalah bagaimana melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau? Takbir. Allah. Bersama dengan pasangan apa selingkuhan? Ya jangan coba-coba selingkuh terus selingan indah keluarga untuk kagak ada indah-indahnya dah. Pasti ribet urusan Bapak Ibu. Kemudian saya katakan bahwa orientasi ini harus menjadi orientasi yang kuat tertanam dalam benak setiap suami, setiap kepala keluarga. Supaya apa? Wujud bahwa dia bisa membawa hidup rumah tangganya pada bahtera yang pada tujuan yang sakinah mawaddah rahmah di dunia, itu senantiasa menjadi perhatian yang betul-betul diaktualisasikan. Saya katakan tanpa mempertegas tujuan yang terakhir ini, Bapak Ibu teman-teman, maaf, seorang suami akan berbuat semau-maunya. Saya punya klien udah lama, dia kenal saya dari masih katakanlah remaja, masih sampai sekarang udah 10 tahun mungkin berumah tangga. Keluhannya dari beberapa bulan berumah tangga sampai hari ini masih belum berubah. Dia bercerita, saya bingung makin kesini Pak Ustaz. Sudahlah dengan takdir Allah, kami belum juga dikaruniai anak. Barangkali karena memang keadaan kami yang seperti ini. Wanita ini solehah. Suami saya seperti yang sudah pernah saya ceritakan Pak Ustaz dulu, sampai hari ini tidak berubah. Pertama, dia genit dengan teman-temannya di kantor. Dia paling demen banget cari kenalan perempuan. Yang kedua, uang gajinya tidak pernah sampai ke saya. Kalau saya tanyakan gajinya, selalu lebih marah dia daripada saya. Jadi saya tidak pernah lagi menanyakan tentang hal ini. Kemudian yang sekarang menggelayuti pemikiran saya adalah saya sudah semakin berumur, sementara keturunan juga belum ada. Saya nyaris putus asa Pak Ustaz dengan rumah tangga ini. Bagaimana baiknya menurut Pak Ustaz? Coba Pak, gimana tuh suami yang demikian? Yang kedua, suami ini dulu kerja kantoran, gajinya per bulan 50 juta. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit jika dibanding dengan gaji antum ya. Gaji Anda berapa sekarang? 5 juta. 5 juta, alhamdulillah, lumayan deh. Biasa gaji segitu, tiba-tiba takdir Allah membuat beliau harus keluar karena memang rasionalisasi perusahaan. Gajinya ngedrop menjadi 2.500.000 per bulan. Itu karena dia mencoba bisnis sendiri. Dan menurut cerita sang istri, kemudian tiba-tiba terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan emosional. Apa itu? Pada awal-awal PHK, dia menyampaikan bahwa dia tidak bisa memberi uang belanja yang memadai. Saya sudah terima, gak apa-apa. Tapi semakin belakangan emosinya semakin tidak stabil. Kalau ditanya uang belanja, yang ada malah dia ngamuk, dia marah, dia maki-maki saya, kalimat binatang keluar semua. Kemudian yang paling kemudian membuat saya terpojok dalam arti tidak bisa memberikan argumen lagi adalah dia merasa bahwa saya menghinanya dengan saya mengatakan mana uang belanja. Jadi kamu sekarang menghina saya.
mentang-mentang pendapatan saya cuma 2.500.000, kamu ngejek saya, kamu minta mau belanja sama saya, ngejek kan? Nah, kira-kira jawaban istri yang digituin ngomongnya apa lagi? Bingung kan? Dan ingat, pria ini adalah seorang aktivis masjid. Dia juga sudah berhaji. Kalau berkumpul dengan teman-temannya sesama pengurus masjid, begitu mati sikap dan perilakunya. Tapi kalau sudah sama istri, wingit bawaannya. Pertanyaannya, ini suami kira-kira mengalami disorientasi apa masih on the track tentang orientasi mardotilahnya? Mengalami dis ya. Berbahagialah Anda, walaupun gaji cuma 20 juta masih bisa ngasih kepada istri. Amin. Takbir. Ini gaji tahun ini ya, mudah-mudahan tahun depan naik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ulang lagi. Maka kemudian saya mengejar Anda dengan pertanyaan bahwa ketika kita ingin menjadi suami dan ayah yang ideal, maka setiap kita perlu mempertegas tujuan mardotilah kita. Mardotilah kita adalah bagaimana kita menggandeng pasangan kita, menggandeng anak keturunan kita, menghadap Allah, melihat wajahnya dengan kenikmatan yang luar biasa. Siap? Siap? Takbir, Allahu Akbar. Mohon maaf, interupsi. Gak bisa? Oke, gak bisa. Tapi saya tetap nyontek ya Bapak Ibu. Maksudnya biar gak terlalu lepas. Oleh karena itu, di samping ayat yang saya bacakan tadi sebagai rujukan, surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri. Ada yang bisa melanjutkan lafaz ayatnya? Ayatnya masih buku? Katakan. Mana Mas? Tadi suaranya kedengeran atau? Yang mana? Ini bukunya saya kasihkan. Litasqunu ilaiha. Katakan, saya nggak kelihatan. Nih Mas, hadiahnya. Sami-sami Mas. Litasqunu ilaiha, agar engkau memiliki kecenderungan kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan di antara kalian perasaan cinta dan kasih sayang. Penutupnya, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Takbir, Allahu Akbar. Sepertinya kalau sudah menjadi bapak wajib hafal ayat ini. Setuju? Setuju? Baik. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan suami dan ayah ideal di sini. Saya contek, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semangat seorang kepala keluarga adalah, sekali lagi, membuat hidup rumah tangga ini berjalan sampai pada muara pelabuhan sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian apa? Tujuan tertingginya adalah mardotilah. Wujudnya adalah bagaimana bersama dengan istri, anak-anak masuk ke sorga, kemudian menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Sampai di sini bisa ditangkap pesannya? Oke. Ketika Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin rumah tangga akan dipintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka agar kita bisa memimpin dengan baik orang-orang yang dipimpinnya, pertanyaannya, perlukah kita mengenal orang yang kita pimpin juga? Perlu? Oke. Itu kalau nanti poin-poinnya ya, nanti materi yang berbeda. Bapak Ibu teman-teman, oleh karena itu setiap kepala keluarga dia harus mengenal pasangannya, paling tidak pada sisi-sisi global. Catatan kaki saya di sini saya sebutkan bahwa beruntunglah Anda wahai kaum pria mendapatkan seorang istri sudah dalam keadaan instan, sudah dalam keadaan dewasa,
bisa mengurus dirinya sendiri dan juga diri Anda. Bener gak? Bapak-bapak, dapat istri sudah instan kan? Oke. Ada yang mendapatkan istri tapi tiap malam harus gantiin popoknya terlebih dahulu karena dia ngompol? Ada? Gak ada. Ada yang dapat istri tapi dia harus menggendongnya kemana-mana ketika dia pergi dan mengajaknya bermain? Gak ada kan? Kira-kira tapi ada gak ya seorang pria mengawini seorang wanita dalam keadaan bayi? Ada? Gak ada? Karena Anda mendapatkan sudah instan, bukan? Sebagian kepala suku di daerah-daerah terpencil masih ada. Pernah mendengar ceritanya? Belum ya? Wah, sayang banget. Barangkali memang ini perlunya silufir up ya. Dulu ketika delegasi duat dari Jakarta dikirim ke pedalaman Maluku, salah satunya ke Pulau Buru, saya dengan korlap saya kemudian melintas di beberapa perumahan lah, saya sebutnya satu perkampungan. Itu ada seorang kakek sedang duduk di bangku-bangku di balai-balai di depan rumahnya, berkumpul dengan beberapa orang anak. Salah satunya ada anak kecil, masih balita. Itu perempuan sedang naik-naik di atas pundaknya. Ya, kita berhenti sejenak, saya hello ya, bersapa, kemudian melintas lagi. Korlap itu kemudian bertanya, Pak Ustadz lihat nggak di antara anak-anak yang bermain itu tadi ada anak kecil yang bergelayut di atas pundak kakek-kakek itu? Iya lihat. Kalau Pak Ustadz bilang, itu kira-kira apanya dia? Saya bilang ya kalau bukan anaknya ya cucunya, tapi tampaknya lebih pantas disebut sebagai cucu, kata saya. Kata korlap saya, ternyata bukan Pak Ustadz, itu istrinya. Loh kok bisa? Iya, menjadi hal yang lazim bagi kepala suku itu mengawini wanita itu semenjak bayi. Saya bertanya, kalau begitu siapa yang ngurus? Itu yang ngurus biasanya madu-madunya, ya istri-istri tuanya yang ngurus. Enak kan tuh laki-laki begitu? Dia kawin gitu ya, terus yang gedein istrinya yang lain begitu. Enak apa enak? Wah, enak banget. Lebih enak dia apa Anda terima sudah instan? Wah, Anda instan ya. Baik, ini maaf, saya gak mau rasanya sama-sama enak. Oleh karena itu saya katakan di sini Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak, Anda sudah sangat bersyukur mendapatkan istri sudah dalam keadaan dewasa. Wajarlah jika untuk mengambilnya Anda harus menebusnya dengan mahar. Tempo hari maharnya tunai semua apa ada yang utang? Cash ya, alhamdulillah. Hati-hati, utang lupa sampai mati. Udah enak kagak mau bayar. Ya, wajar pula jika Anda harus selalu menjaganya dengan mencukupkan sandang, pangan, papan, juga pendidikan agamanya, supaya dengan itu istri Anda bisa menjalankan peran mendampingi Anda dengan paripurna. Sudah keisi semua yang ini Bapak? Insya Allah. Apa? Apanya yang belum? Oh, kekayaan. Saya ulang lagi. Sandang udah? Pangan sudah? Papan sudah? Belum. Insya Allah dalam proses. Pendidikan agama sudah? Sedikit-sedikit. Wajar kalau taat istri Anda juga ke Anda sedikit-sedikit, ya. Kalau yang belum memberikan pendidikan agama kepada istri, kemudian istrinya yang lawan, tidak boleh ya, tidak boleh ngomel Pak, ya. Jadi kalau ada pria ngomelin bininya begini begitu, pertanyaannya, apakah Anda sudah mendidik agamanya? Jawabannya, oh sudah. Jadi boleh diomelin kalau udah gitu ya. Banyak Pak, maaf, para pria yang tidak menyadari hal ini. Dulu saya membaca buku fikih pernikahan terbitan Darul Ma'arif, pengarangnya saya lupa, udah lama banget. Ternyata baru saya pahami pada saat itu, kira-kira SMA kelas 2, saya baru mengerti, oh ternyata kewajiban mendidik agama istri adalah kewajiban suami, bukan ustadz atau ustazah. Jika suami tidak mampu, nah tidak mampunya macam-macam kan, entah waktu, entah kapasitas ilmu dan lain sebagainya, maka wajib bagi seorang suami menghadirkan seorang guru agama khusus untuk mengajari istrinya.
Jika itu juga tidak mampu, bagaimana? Wajib atasnya menghantar istrinya datang kepada guru pengajar agama. Sudah dilakukan? Dia jalan sendiri. Istrinya jalan sendiri maksudnya. Oh, alhamdulillah, barakallah buat antum, Mas. Luar biasa kalau dapat istri seperti ini. Saya bilang ini adalah surga yang luar biasa. Istri Anda bukan robot yang memiliki kekuatan super. Ia juga bukan malaikat suci tanpa celah. Meskipun ia juga bukan setan tempat segala keburukan. Ia adalah manusia yang di satu sisi bisa menjadi penguat keberadaan Anda, dan di sisi yang lain ia bisa menjadi bayangan cermin perilaku Anda. Sudah merasakan ini? Sudah? Belum? Sadar atau tidak, terutama pada kalimat terakhir nih, ini yang harus kita sadari. Sekali lagi, ketika istri kita berbuat begini dan begitu, maaf, bisa jadi itu adalah cermin begini dan begitunya kita. Ketika istri melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, bisa jadi itulah wujud amal buruk kita. Kita sih rasanya baik-baik aja gitu kan. Kalau ada tamu, ya kan, oh iya silahkan masuk. Ma, tolong ma, ini ada tamu. Oh iya pak, kasih minum, misalnya kan. Tapi bisa jadi suatu masa di luar itu istri mengeluarkan perilaku-perilaku yang under control, di luar kendali kita. Bisa jadi itu adalah merupakan wujud keburukan kita. Ya, seorang klien bercerita begini, Pak Ustadz, saya pernah bilang ke istri, Bu, saya setelah berumur seperti ini kayaknya pengen berubah deh Bu. Ternyata sholat 5 waktu saja tidak cukup. Terus jadi gimana Pak? Ya pengen kayak Rasulullah lah. Saya pengen lebih sopan ke ibu, pengen lebih sayang ke ibu. Beneran Pak? Ya beneran lah. Kamu habis minum apa Pak? Kok tanya minum apa? Enggak, ini serius Pak. Papa mau berubah kayak Rasulullah. Iya. Tapi Bu, bantu ya Bu ya. Ya boleh deh Pak. Udah nih. Kata suaminya ada cerita sendiri. Belum selang 3 bulan, ya artinya setelah ngomong itu udah kayak Rasulullah tuh. Kalau istrinya manggil Pak, iya sayang. Oh indah banget kan? Mama kenapa? Mama ini Pak, oh iya Pak, mama gak pegel loh, mama papa pijitin gitu kan, udah asik tuh. Suatu hari Sabtu kata dia, saya capek banget Pak Ustadz. Udah setengah 6, saya masih tidur. Istri bangunin, Papa bangun sayang. Ya. Papa udah jam 6 sayang. Ya, Papa setengah 7. Ngapain sih rese amat orang mau tidur dibangun-bangunin mulu Mak? Ngamuk kan suaminya. Kata si istri, katanya istri bilang, alah model lu aja Pak kayak Rasulullah. Sholat subuh kesiangan dibangunin marah-marah. Katanya kayak Rasulullah Pak. Istrinya marah, pemicunya siapa jadi dia? Gitu, suaminya marah kan? Perilaku istri Anda bisa jadi merupakan cermin. Iya tuh. Cuma sayangnya yang muncul di istri kadang kekurangan kita gitu ya. Kita kan pengennya yang muncul di istri adalah kebaikan-kebaikan kita, pengennya kan. Nah, ini juga penting Pak Bu, supaya kita paham betul orang yang kita pimpin. Di waktu yang berbeda, ia bisa mengalami kelelahan hingga ia butuh istirahat. Sudah dapat keluhan istri semua ya? Sudah belum? Sudah. Keluhan istri biasanya yang baik-baik apa yang kurang-kurang? Capek Pak di rumah Pak, ya kan? Papa mah enak kerja. Anda jawabnya gimana Mas? Di kerja juga sampai diomelin pimpinan gitu ya. Gantian tuh. Ia bisa mengalami kejenuhan sehingga butuh hiburan. Ada program-program berhibur bersama dengan istri? Di luar hiburan pribadi loh ya. Ya. Istri kita butuh hiburan. Baik dia bekerja ataupun tidak bekerja, tetap butuh hiburan di mana ia membutuhkan suasana yang privasi hanya berdua, bukan di dalam rumah. Biasanya wujudnya begini kalau istri sih. Ayo dong Mas, jalan-jalan, udah lama nih kita nggak jalan-jalan. Pernah mendapat begitu?
Sudah memplotting waktu berapa lama sekali ada waktu demikian bersama dengan istri? Sekali. Sudah berapa lama sekali? Paling enggak sebulan sekali. Sebulan sekali. Biasanya perginya kemana? Nonton, terus berenang, sama keluar kota. Sama keluar kota berdua. Hebat. Takbir dong buat beliau. Allah Akbar. Allah Akbar. Yang lain? Ada yang nongkrong sorwit? Itu yang paling murah meriah ya Mas ya. Nongkrong sorwit, nggak harus renang sih, tapi paling tidak makan es serut di bawah asem bersama dengan istri itu. Oh itu romantis banget. Istri itu butuh yang seperti itu sebenarnya. Hiburannya tidak harus mahal. Pak, bagaimana kalau sudah punya anak, ini resiko. Sementara anaknya titipin dulu. Makanya seorang ulama mengatakan, untuk kalian berdua, wahai suami istri, milikilah masa-masa waktu untuk kalian berdua, di mana pada saat itu tidak ada orang lain di dalamnya, termasuk anak-anak kalian. Nah, saya membayangkan nih, Bapak Ibu, saya membayangkan ketika saya membaca buku tentang psikologi anak, bagaimana mempengaruhi psikologi anak maksudnya. Di sana ada istilah anak itu hatinya kadang menghadap, kadang membelakang. Nah, yang saya pribadi rasakan ternyata ketika bersama dengan istri, saat-saat berdua seperti itu, keluar ngobrol di mana hanya berdua saja, itu ternyata memang betulan hati istri lebih terbuka. Yang penyampaiannya lebih tenang, omongannya lebih terarah, kemudian keluhannya juga lebih mudah untuk kita tangkap. Berbeda dengan ketika sedang ada di rumah. Pada saat itulah biasanya nanti tingkat pemahaman kita kepada pasangan untuk mencapai tingkat takaful itu nanti akan menemukan titik-titik temu dan kemudahan-kemudahan. Saya ingin bertanya, siapa di antara Anda yang belum memiliki plotting waktu hanya berdua dengan istri untuk berhibur saja? Angkat tangan. Yang belum memplotting sama sekali? Semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi. Alangkah malahnya istri Anda ya Mas. Setelah ini diadain ya Mas ya. Bisa ya? Jadi Mas sabar. Ya. perlu ya. Jangan lupa, ini bagian tuh dari mengenal pasangan. Istri Anda butuh hiburan. Sekali lagi, hiburannya gak harus mahal. Cukup pergi berdua, terserah deh pergi berduanya kemana. Ya, tapi memang lazimnya kita memang suka kuliner gitu lah ya. Boleh kuliner, boleh apa, yang penting berdua. Dan tidak perlu lama, cukup 4 jam. Banyak apa sedikit? Sedikit. Nah, kalau 1 bulan sekali 4 jam, banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit. Kalau seminggu sekali, sekalinya 1 jam, lama pas bentar. Nah, tinggal pilih kan, mau pilih yang mana? Yang jelas jangan sampai istri Anda seperti penyanyi dangdut Ijen Trisnawati. Seminggu yang ku pinta 1 malam. Pernah dengar lagu ini? Sedih gak? Sedih gak? Wah, coba kalian istri Anda bayangkan tuh Mas, kasihan dia. Baik, dia bisa mengalami sakit sehingga butuh pertolongan dan pengobatan. Kira-kira punya istri yang awalnya ketika dulu awal dinikah sehat, seger, energik, begitu menjadi istri tiba-tiba bengek, sakit-sakitan, enak apa pahit? Jujur ya jawabnya. Hal yang paling tidak disukai bisa jadi ya. Dan ini fitrah kan, setiap manusia begitu menemukannya menurutnya pahit, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi ketahuilah, suami dan ayah ideal, maka ia akan tetap memberikan pertolongan kepada istrinya dalam segala suka maupun dukanya. Kalau dalam bahasa remajanya, bahasa guyonnya adalah, lu jangan mau yang benernya aja, rejectnya pun harus lu terima, gitu kan? Iya, tapi kan ini baru malam pengantin, masih udah langsung bengek begitu? Dulu enggak. Nah, bisa jadi kan? Kan ada orang mungkin perfect banget ketika tukar biodata gitu kan. Pokoknya scan kesehatannya harus rapi semuanya, keturunannya baik semuanya, udah perfect semua, udah oke semuanya. Begitu malam pengantin, besok malamnya bengek tuh bini. Ada nggak kira-kira kasus begini? Mungkin nggak terjadi. Mungkin. Nah, maka Anda syukur Pak, Bu, kalau terjadinya setelah sekian tahun berumah tangga gitu ya. Istri saya setelah punya anak ketiga, kok tiap malam bengek ya. Nah, itu masih mending. Maka lebih bersyukur lagi kalau kemudian Allah berikan kemudahan-kemudahan yang lain. Pak, Bu, bisa jadi hal-hal yang pahit itu menimpa pasangan kita
pada usia rumah tangga kita, entah yang keberapa kita tidak tahu. Seorang teman mengatakan bahwa bahkan musibah pun bisa terjadi pada diri pasangan. Mungkin terjadi pada 3 kondisi. Yang pertama, sakit secara fisik. Yang kedua, sakit secara ekonomi. Dan yang ketiga, sakit secara mentalitas. Kira-kira kalau sakit 3-tiganya gimana? Cari lagi. Ada menyebutnya apa? Kelaparan dan musibah gitu ya. Mau dibuang apa mau dipelihara? Cari lagi. Mau dibuang apa mau dipelihara? Biara. Nah, Pak Bu, sayangnya sampai pada kisah atau kalimat saya yang terakhir ini, yang mengalami ketiga-tiganya dari kalangan pria. Dan yang sukses melakukan pendampingan justru dari kalangan wanita. Perlu saya ceritakan apa? Nggak usah ya? Tapi ini idealnya di suami begini deh. Sudah cacat mental, penyakitan, mati pangan lagi. Ini suami seperti ini mau dipelihara apa dibuang kok? Ya terbunuh pokoknya sama ibu bapak ibu awam. Ya baik, waktunya udah mau habis. Saya cerita sedikit saja ya. Salah satu contoh yang sukses. Ada 3 kisah sih. Pertama, saya kagum dengan Mbak Tami, istri Mas Pepe. Kalau Mas Pepe memang sakit fisik ya, tapi kan kemudian sakit ekonomi kan dapat dari itu. Mental mah bagus insya Allah. Tapi ada jamaah saya, bapak ibu di Cirende. Bisa dibilang wanita ini wanita jet set. Dia bekerja dari tahun 70-an sampai 90-an katakanlah, menurut cerita beliau waktu itu, di gedung PBB. Kira-kira pada tahun-tahun itu kerja di kantor PBB itu bagus apa bagus banget ya? Bagus banget. Keren gitu ya. Pergaulannya cuma dengan orang bule gitu kan. Nah, nggak tahu apa yang terjadi lah. Singkat cerita, beliau cerita. Kemudian suami saya suatu saat pada anak ketiga saya lahir, dia pergi meninggalkan saya. Dicari nggak ketemu, di keluarganya pakai polisi nggak ketemu. Tahun kelima dia ngasih kabar bahwa dia menceraikan saya. Hanya ngasih kabar. Dan bukan hanya menceraikan karena dia sudah menikah lagi. Hancur hati saya, kata beliau. Singkat cerita, akhirnya 18 tahun lah genap dia ditinggalkan sang suami, sudah diceraikan seperti itu. Kata beliau, akhirnya hati saya beku, Pak Ustaz. Saya rada trauma mau menikah lagi. Habis posisinya juga bagi saya masih gantung waktu itu ketika dibilang dicerai, saya nggak yakin saya dicerai. Karena nggak ada masalah apa-apa, suami saya pergi. Saya nggak ngerti masalah saya apa. Tapi di tahun ke-25, nah ini unik. Di tahun ke-25 si suami pulang. Pokoknya nyari beliau lah gitu ya, pulang ke rumah. Begitu pulang dia bilang, gue mau tinggal sama lu. Loh, kok tinggal sama gue? Kan lu udah nyerahin gue. Kenapa emang sama bini? Ya, bini gue nggak ngurusin gue. Dan tahukah Anda, Bapak Ibu, kenapa dia mau pulang ke istri lamanya atau mantan istrinya itu? Pertama dengan alasan ada anaknya di situ. Yang kedua, dengan alasan kenapa bini keduanya mengabaikan beliau, alasannya, lo tahu kan gue sekarang stroke, gue gak mungkin jatah makhluk lagi. Jadi itu laki Pak pulang setelah 25 tahun meninggalkan bininya dan menceraikannya dalam keadaan stroke. Pertama, cacat mental gak nih orang? Dulu ya, sudah mati ekonomi belum nih orang? Yang ketiga sekarang sakit. Kira-kira menurut Anda diterima apa ditolak? Nah, kuliahnya wanita ini diterima tuh. Begitu diterima, anak-anaknya yang komplain, "Mama, apa-apaan sih, Ma? Emang itu siapa? Kan bukan suami Mama lagi." Kata ibu ini, "Tapi paling tidak itu bapak kamu." "Ya biar bapak aku, tapi udah kurang aja sama mama aku." Sampai kemudian cucu juga ngomong, Nini, katanya itu mantan pacar Nini ya. Tapi si Nini openin kan bukan muhrim, udah gak suami lagi. Kenapa Nini mau? Kata ibu ini, "Tapi itu kakek kamu." "Oh gitu ya nih, jadi boleh diterima nih?" "Iya, kamu temenin kalau Nini pergi ya." "Iya," nurut tuh cucunya. Sampai mati itu diopenin. Kira-kira dalam posisi ini yang layak jadi pasangan ideal istri apa suami? Luar biasa ya. Tapi kita kan nggak berharap terjadi ya pada pasangan kita hal-hal yang seperti ini. Pak, Bu, ini barangkali ringkasan kalimat pembuka saya sedikit tentang suami ideal. Yang kalimat penutupnya,
perilaku Anda sangat menjadi inspirasi baginya. Jika Anda santun, niscaya dia lemah lembut. Jika Anda arif, niscaya dia bijak. Jika Anda rajin, niscaya ia cekatan. Jika Anda perhatian, niscaya dia dapat Anda ia menjadikan dirinya sebagai budak belian. Nah, mau nggak istrinya jadi budak belian, Pak? Istrinya nurut banget, mau nggak? Apa? Saya nanya nih, mau punya istri yang penurut apa pendiam? Yakin penurut? Suruh apa aja nurut kamu. Bagus ya. Punya suami, punya istri penurut, tapi syaratnya di atas tadi. Bisa? Anda harus santun. Bisa? Bisa, oke. Anda harus arif. Bisa? Mau yang datang mertua, mau yang datang orang tua, belajarnya sama saja. Bisa? Ya, takbir, Allah Akbar. Mau anak lagi merajuk, mau anak tidak lagi merajuk, perhatian ke istri tidak boleh berkurang. Bisa? Tidak ada alasan. Udah mama tidur sendiri dulu sana, papa lagi sama anak nih. Bisa? Bisa? Oke, luar biasa Anda ya. Anda harus rajin. Rajin apa? Ya rajin beresin rumah. Itu maksud rajin begitu maksudnya, Mas. Anda harus rajin beresin rumah. Bisa? Sudah dilakukan apa belum? Ayo ngaku, yang bangun tidur sebenarnya berantakan. Bisa? Oke, alhamdulillah. Pulang kerja di rumah gak ada pembantu, malam-malam terpaksa nyapu ngepel. Siap? Nunggu istri nunggu istri nyuruh apa inisiatif sendiri? Rasa katanya mau punya istri penurut, ya kan? Gampang sebenarnya punya istri penurut. Nah, jika ada perhatian, ini yang berat ya. Karena perhatiannya dimaksudnya tadi kan, maksimalisasi pembelanjaan waktu dan tenaga, tak kenal lelah, tak kenal masa tuh Pak Bu. Kalau itu sudah Anda lakukan, insya Allah istri Anda akan menjadi budak belian di hadapan Anda. Mau? Siap dengan maharnya di atas? Takbir. Anda sendiri ngomong lah ya, saya cuma bantu. Anda tak perlu berteriak saat memanggilnya. Teriak dalam arti emosi atau marah ya. Tapi ingat, memanggil juga harus dengan panggilan yang baik. Meskipun tidak ada hukum yang mengikat, tapi secara kesantunan saya katakan akan sangat baik ketika kita punya panggilan-panggilan yang baik, karena ini sunat gitu ya. Jangan sampai seorang pasangan manggil pasangannya, "Hey, sini." Ada yang begitu kira-kira? Ada? Ada. Iya, banyak gitu ya. Woi, sini woi. Woi, ambilin ke ini woi. Woi, makan dong, gimana sih woi? Kayak gak romantis banget rumah tangga woi dulu ya. Lama-lama istrinya nyaut, "Aku manusia, bukan burung piara. Aku punya nama, menyapa seenaknya." Wah, gimana tuh ya kan? Karena suara pelan Anda telah menjadi magnet yang menariknya untuk mendekat. Ya, lain cerita kalau suaminya, istrinya rada budi ya. Apa itu budi? Iya. Ya, nggak usah teriak-teriak juga, samperin lah ya, paling tidak. Kasih suara yang enak didengar. Anda tak perlu menghardik jika ia keliru berbuat. Biasanya gimana kalau istri salah reaksi kita? Ngaku aja deh, ngaku. Mama gimana? Gitu seperti ya. Enggak kasih Pak. Nah, itu rada-rada emang ekspresi spontan gitu ya. Makanya perlu ditutup dengan sikap-sikap yang santun di atas tadi. Ya, Anda tak perlu menghardik jika ia keliru berbuat, karena kalimat sindiran Anda telah menjadi cambuk untuk ia memperbaiki diri. Nah, inspirasi ini sebenarnya dari peristiwa ketika Bunda Aisyah memberi makanan kemudian keasinan. Dan Rasulullah SAW setelah mencecap makanan, beliau tersenyum. Reaksinya indah apa banget? Tersenyum. Makanya Aisyah nanya, "Ada apa sih Rasulullah senyum-senyum?" "Iya, saya teringat masa-masa
romantis malam-malam pengantin kita. Oh iya, iya. Oh ingat Aisyah, waktu itu kita suap-suapan makanan. Oh iya, aduh romantis banget ya Rasulullah. Aku ingin mengulangi kembali saat ini. Apakah kau berkenan? Oh mau, kata Aisyah. Baiklah, kalau begitu siapa yang lebih dulu menyiapkan makanan? Oh tentu saja Anda ya Rasulullah, karena Anda tadi sudah makan duluan. Sekarang Anda yang harus menyiapkan ke mulut saya. Baiklah, kata Rasul. Maka diambillah makanannya sesuai, dimasukkan ke mulut Aisyah. Begitu makanan nempel di lidah, Aisyah langsung memuntahkannya dan berkata, "Ya, asik!" Merasakan ya kamu sendiri kan? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kenapa kau katakan saja kalau masakan ini asin? Kata Rasulullah, aku tidak ingin menyinggung perasaan. Enak ya punya istri kayak Aisyah ya. Ini istri smart apa cerdas sih? Kalau istri kita dikasih tahu sekali berubah nggak? mulai ya kan? Ada istri yang memang nggak bisa dengan sindiran. Ya, tetap harus sampaikan baik-baik. Tapi rata-rata kalau hal-hal yang terkait dengan dirinya, sebenarnya dengan sindiran sudah sangat cukup. Persoalan berubah atau tidak pada masa itu hanya waktu yang akan membuktikannya nanti. Inilah kenapa setiap pria diharapkan dia memiliki dada yang lebih luas, ya kan? Dibanding ukuran tubuhnya. Ya. Pria harus memiliki sikap bijaksana yang lebih luas daripada samudra dan jagat raya. Jangan sampai pria kemudian berposisi, maaf, seperti guyonan sebutan kepada wanita. Kenapa wanita gampang emosi? Kenapa wanita gampang salah paham? Ada yang menjawab karena wanita rambutnya lebih panjang daripada akalnya. Nah kan jangan sampai pria dikatain begitu kan? Lu udah rambutnya pendek, akal lu pendek juga ya, kan enak banget. Pria makanya dituntut harus selalu lebih lapang daripada seorang wanita. Anda kalimat sindiran sudah ya, memperbaiki diri. Anda pemandu jalannya di saat dia salah arah. Anda sayang cintanya di saat dia butuh mengarungi dunia. Kira-kira kalau bisa seperti ini suami ideal apa ideal banget? Kira-kira istrinya bakal nurut apa sam'an wa ta'atan? Ini nurut banget ya. Gak harus kita ngomong panjang lebar begini begitu, oh, udah otomatis aja. Di TVRI itu ada seorang kru, dia bercerita, alhamdulillah aneh mah punya istri enak Ustaz. Iyalah punya suami kayak itu juga enak kali. Nyatanya periang, dermawan, pasti ternyata seneng banget. Ustaz tahu aja. Terus enaknya gimana? Nah dia cerita, kalau malam Jumat saya pulang kemalaman Pak Ustaz, saya pasti mendapatkan istri saya sedang baca Quran di kamar. Kalau saya berkeperluan, saya harus ngomong panjang lebar. Saya cukup dehem 3 kali. Maka istri saya akan bilang, Shadaqallahul Azim. Tutup Qurannya Pak Ustaz. Dulu ketika ada Ustaz berceramah begitu, saya pikir istri Ustaz bercanda. Tapi begitu teman ini bercerita, saya baru yakin, oh memang ada dalam kehidupan rumah tangga yang seperti itu. Ketika seorang suami sudah betul-betul menjadi sosok ideal minimal untuk istrinya, maka istrinya pun akan memposisikan diri secara otomatis menjadi istri yang ideal buat para suami. Siap? Takbir. Allah. Baik, Bapak Ibu teman-teman, waktunya di jam yang disepakati dengan panitia tinggal 3 menit lagi buat saya presentasi. Ya, saya sudahi dulu. Kalau nanti ada sharing atau tanya jawab, boleh ya. Saya kembalikan ke Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Muskari Abdillah, judulnya suami dan ayah ideal, tapi suami aja, ayahnya belum. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab, infak hari ini sejumlah Rp97.000, alhamdulillah akan kami berikan kepada Mesir minggu depan. Demikian untuk Anda kalau ada pertanyaan akan persilakan. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustaz. Namanya Mas? Nama saya Pak Munir. Pak? Saya mau bertanya, kalau kita berhadapan atau menghadapi istri yang tidak menurut, yang tidak penurut gitu, atau Ya. selalu membantah suami, kira-kira jadi kata-kata yang enak, bagaimana berhadapan dengan
Iya. Kayaknya di rumah. Kayaknya di rumah gitu deh. Betul. Ini sangat bisa dirasakan ya ketika menghadapi istri tidak penurut. Pertanyaannya pertama adalah, tadi saya bilang Mas, tidak menurutnya dia pasti banyak faktor. Yang pertama mungkin keterbatasan dia dalam menangkap bahasa kita. Maka kita lihat ketika dalam hal yang verbal, pertanyaannya adalah apakah ucapan-ucapan saya selama ini cukup mudah ditangkap oleh dia. Jangan-jangan gaya bahasa saya sebagai suami agak sulit dipahaminya. Ya kan? Mungkin gaya bahasa kita orangnya periang, kemudian banyak bahasa-bahasa celengean, tanda kutip, sementara istri orangnya serius. Kan susah. Kita aja pengennya bercanda, istrinya serius, gak nyambung Mas. Kalau dari sisi bahasa. Kalau tidak nurutnya dalam hal apa? Dalam hal keuangan misalnya, ya kan? Kita tinggal ukur saja, apakah selama ini kita sudah sangat terbuka tentang manajerial keuangan kepadanya. Jangan-jangan kita belum begitu terbuka, sehingga dia tidak tahu tentang kemampuan keuangan kita. Bisa jadi. Nah, kemudian dalam faktor secara umum, pokoknya kalau diarahin begini, dia ngelak. Diajak ngomong, dia jawab. Ngomong belum selesai, dia sudah memotong pembicaraan. Harus ngapain nih saya sama istri yang seperti ini? Pertama saya katakan sabar. Sabar dalam hal ini apa? Sabar dalam hal kita memberikan kebaikan kepadanya. Jangan berhenti Mas, hanya karena dia tidak nurut. Semampu-mampu kita tetap harus berbuat baik. Sehingga makna sabar di sini bukan sabar diam menahan, tapi sabar yang saya maksud justru sabar yang bergerak. Ingat loh, makna sabar itu ada dua ya. Secara kontekstual, sabar artinya menahan. Tapi secara kontekstual, makna sabar adalah diam dan atau bergerak. Sabar yang saya maksudkan di sini adalah kita tetap bergerak, memberikan hal yang terbaik kepada pasangan kita. Masih nggak berubah Pak Ustadz, dia masih badar, masih begini, masih begini. Jangan lupa kita punya Allah. Perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga tentu saja kembali terkait dengan kita. Ya kita, kalau bahasa kerennya fair aja sama istri, ya jujur-jujur aja, yang terbuka gitu. Kita mau istilahnya gini, ingat ya, antara jujur terbuka dengan vulgar itu berbeda. Kalau saya bilang, kalau Anda jujur bilang bahwa saya habis ngasih uang si Anu, apalagi yang itu yang menerima adalah perempuan, oh, mamuk tuh istri kita. Tapi kalau kita bilang, Ma, tadi alhamdulillah Papa berkesempatan bersedekah, ada seseorang yang membutuhkan, jadi Papa kasih. Mungkin lebih aman selesai, tapi kan terbuka juga yang penting gitu loh. Ini penting Mas. Artinya kita paling tahu karakter istri kita masalahnya kan. Dan biasanya dia paling cemburu kita ketika mendengar suaminya memberi uang, apalagi kepada wanita lain. Oh, itu udah luar biasa. Begitu nggak Bu? Halo Bu, ada perempuan di situ? Oh, banyak. Begitu nggak Bu perasaannya Bu? Dengar suami kasih uang ke perempuan lain, panas apa marah ya? Oh, panas, sudah jujur, sudah jelas Mas ya. Jadi doakan saja kepada Allah Mas. Insya Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan melembutkan hati sang istri. Itu udah pintu yang paling pol. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, insya Allah perjalanan rumah tangga kita tetap berada pada garis marqatillah. Allah akan bisawab. Ada lagi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada pernyataan bahwa ketika seorang laki-laki baik akan wanita yang baik, begitupun sebaliknya. Ini maksudnya apa ya lagi? Iya, betul Mas. Kalau saya bilang ini memiliki makna tekstual dan juga kontekstual. Berangkat dari seberapa mendalamnya kebaikan yang ingin kita munculkan dalam kehidupan ini. Kita dulu. Begitu Mas. Kita secara apa ya, i'tiqadi itulah ya, keimanan, amal soleh baik. Bisa jadi. Kemudian secara physically dilalah ketemu jodoh bukan orang yang baik-baik. Secara physically orang menganggap dia nggak baik. Ada juga seperti itu kan. Ya, ada orang baik, kenapa dapat istrinya orang yang begitu ya? Akan kita nggak tahu tadi. Maka
ketika kita dalam kondisi yang baik, dengan etikat yang baik, amalia yang baik, mendapatkan istri yang seperti itu, bisa jadi istri yang seperti itunya bakal menjadi baik. Begitu Mas. Jadi inti dari ayat ini adalah bagaimana kita senantiasa memperbaiki diri kita sendiri. Atau lebih vulgarnya lagi, ingin saya katakan bahwa saya pernah bertemu, maaf, dengan seorang supir taksi. Bisa kebayang lah ya profesinya dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan ngobrol saya lihat ini orang cukup baik gitu ya, paling tidak ibadahnya bagus. Jadi bercerita Mas, bahwa suatu masa ya ketika dia rumah tangga akhirnya bercerai, ya akhirnya dia punya pelanggan pelacur. Begitu punya pelanggan pelacur, beberapa kali bawa ngobrol-ngobrol, akhirnya saling terbuka, saling mengenalkan diri. Ditanya, pelacur ini ternyata dia punya latar belakang kenapa pelacur. Dia punya beban seorang anak. Suaminya tadi meninggal, nggak jelas kemana. Yang pulang cuma surat cerai. Ya sudah, saya single parent, saya besarkan anak saya. Kata pria ini, mau nggak saya nikahi? Tapi syaratnya satu, kamu tinggalkan profesi ini. Kamu lebih terhormat di rumah dibanding kamu berbuat seperti ini. Supir taksi ini bercerita bahwa wanita ini bilang, saya bukan menolak Mas, saya mau banget, tapi boleh saya minta waktu? Minta waktu berapa lama? 3 bulan untuk berpikir dan saya menyelesaikan utang-utang saya. Coba. Ini pria baik-baik, tapi dapat istri pelacur. Karena dia baik, meskipun pelacur bertobat beneran totalitas. Tapi sebaliknya jangan salah, kita baik, dapat istri baik, dalam perjalanan rumah tangga tertimpa musibah dipelihara. Nah, kita menjadi tidak baik, entah terang-terang, entah sembunyi-sembunyi. Kemudian istri kita menjadi tidak baik. Kan tadi saya sudah bilang, istri Anda akan sangat menjadi cerminan perilaku Anda, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Begitu Mas. Jadi ketika mengatakan bahwa ada ayat yang berbunyi pria baik untuk wanita baik, pria buruk untuk wanita buruk, sekali lagi semua dikembalikan kepada hal yang paling terdalam dari diri kita, dan kitalah yang harus senantiasa memperbaiki diri. Bersyukur kalau kita baik, mendapat pasangan yang baik, maka tingkatkan kebaikan ini supaya mencapai marudhotillah. Nah ini kan tadi makanya langsung saya tembak begitu kan. Ketika kita bergeser dari marudhotillah, bisa jadi kita melakukan keburukan, dan tanpa kita sadari keburukan inilah nanti yang muncul dalam perilaku buruk pasangan kita. Mau kita. Itu Mas. Allah alam usul. Ada lagi? Terakhir. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan di awal sudah disebutkan bahwa salah satu syarat suami ideal itu harus bisa memenuhi sandang, pangan, papan untuk istrinya. Papan dan pendidikan agama untuk istrinya. Nah kalau misalnya Ustaz, kan banyak sekali ya kalau sekarang ternyata istri itu penghasilannya lebih tinggi dari kita sebagai suami gitu Ustaz. Dan untuk kayak seperti kebutuhan sandang, pangan, papan itu kita sharing gitu Ustaz. Jadi nggak full dari suami itu sendiri. Nah apakah itu bisa dikatakan kita sudah menjadi suami yang baik, atau bagaimana pandangan Islam soal kasus seperti ini gitu Ustaz? Ya. Sampai pada tingkat yang seperti itu, saya katakan ini hal yang sangat teknis. Karena ini adalah hal yang sangat teknis, butuh adanya komunikasi-komunikasi yang baik. Sekali lagi, butuh keterbukaan, butuh kejujuran. Sepanjang kita terbuka dari awal bahwa pendapatan saya sekian, namun demikian saya hanya bisa memberi kepada kamu sekian. Kan bisa tuh dikasih tahu. Ya kan? Yang penting sebenarnya tadi istri tahu aja gitu. Bisa jadi juga ada seorang istri yang nggak mau tahu pendapatan suaminya, apalagi jika istri pendapatannya lebih besar, bisa jadi tuh. Atau istri punya pendapatan, rata-rata kan begitu. Udahlah Mas, kamu urus. Ada juga suami begitu juga. Udahlah Bu, pendapatan kamu kan milik kamu, misalnya kan. Yang penting Papa sebagai suami tidak ngambil punya kamu karena itu haram, gitu kan. Papa sebagai suami ngasih kamu, terserah nanti kamu olah seperti apa. Bahwa wujudnya nanti sharing, sepanjang sebagai suami kita sudah membuktikan. Gitu loh Mas. Intinya ada komunikasi dan dibuktikan, jangan cuma ngomong doang. Mas sharing ya Mas, tapi dalam hati diem-diem dia sendiri. Nah, kagak ideal itu loh Mas, gitu ya. Jadi insya Allah sepanjang terbuka, makanya kan tetap aja ada istilah harus tetap saling ridho, sebagaimana transaksi dalam jual beli. Allah lebih soal.
Ya. Alhamdulillah selesai. Tadi baru suami ya, belum ayah ya. Ya. Kita kan Ayahnya nanti lain kali tentang ayah. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita minta Ustaz berdoa untuk kebaikan kita. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan kepada sejenak dan belajar kepada Allah. Ala ini yang wa kulli hadin sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna anta arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in nas'aluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karena majelis ini baik yang membaca hamdalah istighfar dan doa manis. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab, dinikmati hidangan. Iya kan.